Mantan terindah, Bang. Aduh. Mantan. Nggak, berat soalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tidak disangka di kegiatan Maulid ini saya bertemu dengan adik saya nih ya. Boleh dibilang anak saya juga ya. Usianya baru berapa tahun? 25 tahun. Boleh dipanggil adik, boleh dipanggil anak. Ini yang kemarin yang sempat viral, beliau sempat pindah agama, hilap lah ceritanya, hilap. Alhamdulillah sekarang kembali meluk agama Islam. Mudah-mudahan beliau istiqamah ini ya. Amin. Kali bahas pindahnya kenapa? Ya itu dia, sebagai pelajaran bagi yang lain, karena pergerakan-pergerakan yang mendatangi adik kita ini, anak kita ini itu akan selalu berlanjut dan pelakunya akan selalu ada gitu kan ya. Nah mungkin dari adik kita ini Cecep atau siapa? Cecen bisa memberikan apa motivasi kepada anak-anak Islam supaya jangan tergoda atau termakan bujuk rayu kalau ada misionaris yang datang menawarkan untuk keluar dari Islam. Meskipun mungkin anak kita ini, adik kita ini beliau sendiri yang mencari jalan itu, tapi paling tidak dengan beliau bersama dengan pelaku misionaris ini, beliau ada mengetahui bagaimana cara mereka bekerja dan apa upaya yang harus dilakukan oleh umat Islam khususnya untuk menjaga anak-anak mereka dari gerakan-gerakan murtad. Ayo Cecen, mungkin ada hal yang penting untuk disampaikan untuk menyelamatkan umat dari gerakan mereka. Silakan. Baik, teman-teman, sebelumnya kenalkan saya Cecen. Terima kasih atas waktunya. Saya awalnya hanya mencari kebenaran. Ketika saya mencari kebenaran, datanglah sosok orang, yaitu yang disebut dengan individu, orang lain datang ke hidup saya. Si orang itu mengajarkan sesuatu yang saya pelajari sebelumnya, sudah saya pelajari sebelumnya. Tetapi ketika saya bersama dengan orang itu, ternyata melenceng jauh dari yang disebut dengan kebenaran. Bahkan di situ dikatakan bahwa ketika saya melakukan dosa dengan dia, dosa-dosa dengan dia selama saya bersamanya, bahkan dia katakan dosa itu tidak berpengaruh terhadap keselamatan karena hidupmu sudah diselamatkan. Di situ saya berpikir dengan keras. Astagfirullahaladzim. Sampai akhirnya saya memutuskan untuk keluar kembali dan kembali memeluk agama Islam, karena memang Islam adalah agama yang benar, bukan agama yang paling benar, agama yang benar. Allah. Tidak ada yang benar selain Islam. Dan saya alhamdulillah sekarang bersama dengan Bang Zuma dan juga komunitas dari tim Pohdondi, yaitu Dapur Opini ya. Ada sama Bang Tara. Saya alhamdulillah dibimbing dan saya masih Islam sampai sekarang, insya Allah sampai akhir hayat saya selamanya akan Islam. Amin, amin. Kalau ada info di mana-mana di luar sana yang mengatakan saya kembali ke gereja atau mana, tolong buktikan saja, kasih bukti foto atau video saya di gereja mana dan siapa pendetanya, gitu aja udah. Oke, dari beliau kita mendengarkan ya teman-teman, dia menyampaikan bahwa meskipun mereka melakukan maksiat dalam pandangan Islam, menurut Mr. X ini itu tidak apa-apa katanya, karena mereka sudah ditebus, ya, diselamatkan. Ya, sudah diselamatkan. Maka meskipun mereka melakukan hal yang dosa dalam pandangan Islam, beliau sang misionaris mengatakan itu nggak apa-apa. Padahal di dalam kitabnya 1 Yohanes 5 nomor 8, di situ dikatakan barang siapa yang melakukan dosa berasal dari iblis. Barang siapa yang melakukan dosa berarti berasal dari iblis. Nah, berarti yang mereka lakukan kemarin itu adalah dari iblis. Dari iblis. Itu yang ada tertulis. Saya tidak mengklaim mereka iblis, tapi yang tertulis seperti itu adanya. Nah, inilah bahayanya. Saya juga pernah bertanya nih kepada beberapa teman. Oke lah, dosamu ditebus.
Seketika kamu percaya kepada yang kamu sembah, maka dosa ditebus. Sekarang masalahnya kalau kamu melakukan dosa lagi, bagaimana caranya ditebus? Sementara dia sudah satu kali saja. Apakah betul yang tertulis di dalam kitab 1 Yohanes 1 bahwasanya anak-anakku janganlah engkau berdosa, namun apabila engkau berdosa ada Yesus sebagai perantara dosa kita. Apakah itu betul? Ya, saya kembalikan kepada saudara-saudara semuanya. Nah, ini bahaya ini. Kalau sampai hal ini terjangkit kepada generasi Islam, boleh maksiat dikarenakan sudah diselamatkan, itu bahaya. Ya. Bahaya sekali, sangat bahaya. Nah, oleh karena itu mungkin ada hal yang menjadi rahasia mereka dalam pergerakan ini, karena kalau saya lihat beliau ini sudah ikut dalam timnya. Ya, betul. Tim untuk memurtadkan atau Hanya tim penginjilan aja. Ya. Penginjilan ya, sama aja sih. ya sama aja. Beritakanlah Bible ke seluruh makhluk. Ya. Barang siapa yang percaya baptis, yang tidak percaya akan dihukum. Belum lagi amanat agung, jadikanlah seluruh manusia, ya kan ya, menjadi pengikutku. Nah, ini mungkin ada tanda-tanda ini misionaris, ini gerakan pembibolan, bukan penginjilan, Pembibelan. ya, kepada anak-anak Islam. Itu untuk mengetahui ciri-cirinya itu seperti apa? Ciri-cirinya mereka biasanya pertama bertanya dulu dari ajaran kita sendiri sebagai umat Islam. Dia pasti akan mengajukan pertanyaan yang berkaitan dengan akidah atau dalil-dalil dalam Al-Quran. Nanti mereka akan bertanya seperti ini. Coba kamu baca ayat ini, misalkan di dalam Al-Quran, contohnya adalah ayat di mana Allah menyuruh malaikat untuk sujud. Tapi situ tidak disebut iblis. Nah, ketika iblis tidak sujud, maka Allah menyalahkan iblis. Padahal iblis tidak disuruh. Nah, itu kan jadi suatu kayak kelemahan dalam Al-Quran, seolah-olah ya. Sehingga orang-orang Islam yang mungkin kurang kuat atau kurang pengetahuan dalam Islam akan mulai meragukan gitu. Atau mungkin contohnya dari Edis ya. Si Edis sering bilang bahwa kalau ayat Al-Quran itu adalah kitab yang menjelaskan segala sesuatu, coba cari ada resep bikin bakso garis itu. Kan itu konyol sekali gitu. Tapi memang ngena gitu buat orang-orang yang dibilang nggak tahu gitu. Nah, seperti itu ciri-cirinya. Mereka akan bertanya menggunakan dalil-dalil dari agama Islam itu sendiri untuk melemahkan dulu. Nah, ketika kita sudah lemah, baru mereka akan hantam dengan kebenaran versi mereka. Ya, jadi sahabat-sahabat sekalian, kita mendengarkan satu ungkapan dari anak kita ini, adik kita yang pernah masuk dalam barisan misionaris, mengatakan bahwa trik yang mereka gunakan itu, mereka mentafsirkan terjemahan kepada umat Islam yang awam. Seperti yang tadi yang diterangkan itu terkait dengan iblis. Ketika diperintahkan kemudian iblis sujud. Ya kan ya? Malaikat bersujud. Padahal di situ Tuhan sudah lebih dulu menciptakan kejahatan dan kebaikan. Potensi untuk berbuat jahat, potensi untuk berbuat baik. Allah ciptakan itu. Ketika kemudian Allah perintahkan untuk sujud semuanya makhluk langit, illa iblis, kecuali iblis, maka tersaring. Yang tidak sujud itulah yang disebut iblis. Sama seperti ketika Nabi Muhammad diutus ke muka bumi, litubayyina linnas, untuk seluruh umat manusia, semuanya tanpa terkecuali. Mereka yang kemudian tidak sujud kepada perintah disebut kafir. Makanya dalam Al-Quran surah Sad, nah iblis ditanya, apa yang menyebabkan kamu tidak mau sujud kepada ciptaanku yang aku ciptakan dengan tanganku sendiri? Iblis mengatakan, ana khairum minhu, saya lebih baik daripada dia. Kau ciptakan aku dari api, sedangkan dia dari tanah. Nah, sama seperti itu. Maka Al-Quran mengatakan Allah membedakan nih antara dua nih, farikan hada wa farikan haqqat dalalah. Jadi dibedakan menjadi dua. Ada orang yang diberi petunjuk dan ada juga yang pantas untuk sesat karena mereka tidak menggunakan akal sehat. Nah, inilah yang terjadi, saudara-saudara. Jadi kalau
anak-anak Islam ini memang tidak dibekali dengan ilmu itu, bisa goyah. Benar. Bisa goyah. Kenapa iblis dihukum? Padahal kan dia tidak diperintahkan untuk sujud. Iya. Padahal ungkapan iblis itu muncul setelah terfilter. Yang tidak sujud inilah yang disebut iblis. Iblis. Begitu. Kemudian yang kedua tadi apa? Yang kitab Al-Quran itu kita menjelaskan segala sesuatu. Menjelaskan segala sesuatu. Yang disebutkan di sana itu menjelaskan segala sesuatu itu terkait dengan tauhid, syariat, hukum-hukum, ekonomi, politik, militer, itu yang dibutuhkan oleh manusia kaitannya dengan hukum yang sebelum Al-Quran. Itu yang dijelaskan. Itu yang dijelaskan. Bukan menjelaskan semuanya terkait apapun yang diceritakan dalam hidup ini itu diungkap dalam Al-Quran, bukan seperti itu. Tapi Al-Quran diwahyukan ini untuk akal, sehingga seluruh aspek kehidupan manusia itu terangkum oleh akal, diketahui oleh akal. Jadi Al-Quran menjadi pedoman untuk ilmu pengetahuan, semua ilmu pengetahuan. Seperti itu adanya. Bukan berarti Al-Quran merincikan semuanya, enggak. Karena Al-Quran itu adalah hukum-hukumnya, pokok-pokoknya. Nah, Nabi Muhammad lah yang menjelaskan kemudian tentang uraian. Itu diterangkan dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 44. Bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilaika dzikra litubayyana linas ma nuzila ilaihim wal alam yatafakkarun. Jadi Nabi Muhammad diperintahkan menyampaikan Al-Quran dan menguraikan Al-Quran itu. Al-Quran itu uraiannya lah yang disebut kemudian hadits, lalu kemudian para ulama tafsir dan seterusnya. Seperti itu adanya. Kalau misalnya besok hari ada lagi yang mungkin lebih cantik, lebih seksi, lebih muda, lebih tajir, datang nih untuk mengajak adik kita ini, anak kita ini kembali untuk menyembah kepada makhluk yang keluar dari tanah pada hari ketiga. Apakah masih mau tertarik? Masih tertarik Anda? Insya Allah, semoga Allah membimbing saya tidak akan lagi Alhamdulillah. berpaling dari Islam. Masya Allah. Mungkin ada pesan terakhir kepada umat Islam, khususnya anak-anak kita, adik kita. Ya, mudah-mudahan mereka tidak tergoda untuk pindah gitu. Untuk rekan-rekan Islam semua, wah Islamiyah, perdalam ilmu agama kalian, perdalam ilmu agama Islam kalian. Jika kalian ada satu keraguan atau satu hal yang ingin ditanyakan, tanyakanlah kepada orang yang berkompeten. Jangan cari jawaban di luar atau bahkan kalian memikirkan itu sendiri, karena Islam itu harus bersanad. Jadi ada guru, ada murid, itu harus sampai ke Rasulullah nanti. Insya Allah itu akan dibimbing oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu aja sih pesan-pesannya. Oke, teman-teman sekalian, alhamdulillah, mudah-mudahan anak kita ini, adik kita ini kita doakan mudah-mudahan istiqomah dan tidak mudah lagi digoyahkan oleh misionaris, karena wajahnya memang tidak ada wajah-wajah orang kafirnya. Beliau wajah orang-orang beriman gitu ya. Amin. Insyaallah. Tapi ini salah satu cara misionaris itu kan itu bawa perut ini yang ngeri. Iya. Dan diakui kok sama beliau, bahwa memang ada hubungan. Adalah. Jadi hati-hati, karena misionaris itu tidak takut, khususnya yang oknum yang kita maksud, tidak takut kemudian melakukan sesuatu yang ya kalau dalam Islam disebut zina ya. Zina. Enggak takut, tapi mulutnya mengatasnamakan anak Tuhan, mengatasnamakan orang benar, orang yang ditebus, ajaran kasih. Tapi ya ajaran kasih ininya juga. Kasih semua. Iya, aduh sayang sekali. Setiap malam menghujat Islam, menghujat Nabi, menghujat Al-Quran, ternyata perbuatannya begitu. Itu namanya kalau di kita apa? Munafri. Iya, munafri. Itu makanya kan yang saya bilang dosa tadi itu, ya dosa itu. Makanya itu sangat mengganggu pikiran saya. Saya bilang ini pembaibelan itu harusnya tugas mulia gitu. Saya bilang kita udah melakukan
suatu dosa dalam ini kita sudah menodai diri kita sendiri. Terus dia bilang dosa seperti itu gak akan berpengaruh ke keselamatanmu, yang penting kau sudah diselamatkan. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Itu maksud yang saya maksud dosa tadi. Astagfirullahaladzim ya Allah ya. Oleh karena dusta. Astagfirullah. Ya udah mau gimana lagi, saya nggak bisa berbuat juga kan daripada nanti saya dilaporin. Tapi sampai akhirnya ya udah, saya udah benar-benar gak kuat. Saya syahadat malam-malam, saya bilang ke orang tua. Astagfirullah. Tapi memang ini ibu-ibu yang sudah umur begitu memang masih enak diajak lari. Ya mau gimana ya kan, ya profesionalisme aja sih. Ya profesional aja kalau saya. Iya. Oke, ada lagi? Udah cukup sih Bang. Oke. Teman-teman sekalian, sahabat-sahabat dimanapun berada, alhamdulillah ini kemenangan kita. Allah telah membuka ya, Allah telah membuka orang yang sesuci di sosmed, orang yang paling benar, orang yang paling kasih, orang yang paling punya keselamatan, mengaku pewaris surga, ternyata nauzubillah misalnya perbuatan di balik layar itu sama seperti Matius 21:31 kali ya. Lebih dulu masuk surga kalau mereka melakukan itu. Itu pertanyaan, mungkin sama seperti itu. Ya, saya kira selesai dari kami. Subhanakallah bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islam kita, jaya Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan pendebat non-Islam. Padahal sejatinya, kalau mereka ingin jujur, metode yang mereka gunakan, historical gramatikal ini, terkait dengan tokoh yang mereka sembah, baik yang keluar dari kubur, ya, itu harusnya mereka gunakan juga terhadap Nabi Muhammad SAW. Jadi mereka melihat dari muara sampai ke bawah, tokoh yang mereka ambil, mereka angkat menjadi setara dengan Tuhan, Eloa Abraham, Eloa Ishak, Eloa Yakub, itu mereka menggunakan metode itu, sehingga mereka mengatakan ini nubuah untuk yang kita sembah hari ini. Tapi kalau giliran Nabi Muhammad ditolak. Padahal kalau mereka ingin menggunakan metode sederhana seperti yang mereka gunakan awal mula, metode Mitras atau metode PCR, Nabi Muhammad bisa dulu di dalam kitab yang mereka genggam hari ini, bisa. Dan saya sendiri dengan teman-teman saya bisa membuktikan kalau yang mereka gunakan adalah metode terbalik. Apa itu? Melihat situasi saat ini lalu memandang ke belakang, mana yang cocok dengan tokoh yang diceritakan masa lampau itu dengan keadaan sekarang. Contoh misalnya, salah satu di dalam kitab yang mereka gunakan, ulangan 32 nomor 21, ulangan 32 21. Apa yang diterangkan di sana? Konon Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub mengatakan mereka telah membangkitkan amarahku, mereka meluapkan kecemburuanku, maka aku akan menggunakan umat yang bodoh, nabal dalam bahasa Ibrani, ummi, untuk membangkitkan cemburu dan amarah mereka. Jadi dalam tafsir artinya bahwa pencipta langit dan bumi ketika murka kepada mereka, pencipta langit dan bumi menggunakan bangsa yang ummi ini menjadi alat untuk membalaskan dendamnya terhadap Bani Israel yang tadinya adalah umat pilihan. Ini maafun kata Allah. Terjadi nggak hari ini? Terjadi. Bagaimana Palestina? Non-stop. Kalau kita meninggalkan bahwa itu bukan umatnya Nabi Muhammad yang disebut ummi di sana, lalu siapa? Itu yang pertama. Kemudian berbagai macam dalil di dalam kitab mereka, ulangan 33 nomor 2, Tuhan akan datang dari Mesir, lalu beranjak ke Zair, lalu menuju terakhir ke Paran, gurun Paran. Mesir Nabi Musa,
Saya Nabi Isa dari Gunung Karang siapa? Cari. Maka metode yang harusnya mereka gunakan adalah metode yang dulu mereka gunakan juga, yaitu metode Peser atau Midras. Mengambil konteks, meninggalkan jejak histori. Kenapa bisa demikian? Karena tak ada jaminan kalau yang mereka pegang ini adalah betul-betul murni terjemahan dari kitabnya Nabi Musa. Mereka tidak punya sanad. Tak ada sanadnya. Jadi kalau dikatakan misalnya dalam surah Al-Baqarah ayat 146, bagaimana kemudian Allah menceritakan mereka mengenal Nabi Muhammad sama seperti mereka mengenal anak sendiri. Tapi kemudian mereka pasti, Allah memastikan, pasti di antara mereka ada yang menyembunyikan kebenaran ini, padahal mereka tahu. Ini yang diterangkan kemudian oleh Al-Quran. Sehingga kami yang belajar tentang Bible, kami menemukan indikasi-indikasi kuat itu menuju kepada baginda Rasul Muhammad SAW. Ketika dikatakan di dalam Kejadian 49 nomor 10, tongkat kerajaan Israel Yehuda tidak akan berpindah, pemerintahan tidak akan beranjak dari kakinya sebelum yang berhak datang untuk mengambilnya, yaitu dia yang mampu dan sanggup menaklukkan hukum-hukum kepada seluruh bangsa-bangsa. Siapa itu? Nabi Muhammad SAW. Meskipun tidak disebutkan namanya di situ, tapi secara pendekatan Peser dari hari ini menuju ke konteks awal, tak ada lain selain baginda Rasul Muhammad SAW. Di dalam kitab Yesaya 29 nomor 12, apabila kitab termaterai itu diberikan kepada seseorang yang tidak bisa membaca, maka dia akan berkata, aku tidak bisa membaca. Siapa itu? Meskipun tidak disebutkan lagi namanya di situ, tapi secara pendekatan Peser, metode, tak ada yang lain selain baginda Rasulullah Muhammad SAW. Ada yang lain. Begitu juga ketika yang mereka sembah mengatakan dalam Yohanes 4:21, ada saatnya nanti kerajaan Tuhan akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada siapa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Para nabi di dalam kitab mereka sujud, syahadat, sholat, puasa, sunat, tidak makan babi. Mereka mengkuduskan hari-hari yang dikuduskan oleh Tuhan kepada mereka. Nah, siapa kemudian yang membuahkan kerajaan tersebut? Umat Islam, umatnya dari Muhammad. Jadi banyak rangkaian data-data di dalam kitabnya teman-teman kita itu yang justru menceritakan tentang baginda Rasul Muhammad SAW. Yang paling sering kita ributkan dengan tokoh mereka, baik itu yang S1, S2. Ketika kita berbicara tentang kitab Yohanes 16 nomor 7, 7, 8, 9 sampai 16 sampai 15. Aku memang harus pergi, sebab kalau aku tidak pergi, maka roh kebenaran itu tidak akan datang. Bukankah Al-Quran surah Asy-Syura ayat 52, Ustaz? Al-Quran itu adalah roh. Nabi Muhammad diperintahkan untuk membimbing seluruh manusia. An-Nahl ayat 44, Nabi Muhammad diberikan az-zikr, untuk memberi petunjuk pada seluruh manusia. Nah, ayat itu apabila ia datang, ia akan memuliakan aku. Kita setiap menyebut nama beliau alaihi salam, alaihi salam, alaihi salam. Kalau beliau datang, kata Isa dalam kitab mereka, beliau akan memuliakan aku dan beliau akan mengajarkan segala sesuatunya tentang hukum-hukum, keadilan dan penginsafan dunia akan dosa. Lalu siapa kalau bukan baginda Rasulullah? Ada yang lain? Kita mau cari siapa? Pak Pompom nggak cocok, Stevie nggak cocok. Satu-satunya baginda Rasulullah Muhammad SAW. Nah, ini makanya dengan kehadiran kami sebagai apologet Islam menjadi halangan terberat bagi kelompok-kelompok tertentu dari saudara-saudara kita juga. Mereka tidak lagi nyaman dengan adanya kita sebagai seorang Muslim yang lebih paham dari Bible dari mereka sendiri.
Kenapa kami mengatakan kami lebih paham? Ya, kami sudah berdialog langsung, tatap muka langsung dengan tokoh-tokoh mereka, tapi kami belum pernah menemukan di antara mereka ada yang paham Bible, meskipun titelnya itu S1, S2, S3, S tahun-tahun dan seterusnya belum. Terakhir 2 malam yang lalu saya berdebat dengan salah satu pastor. Data yang sangat sederhana sebenarnya, hidup kekal. Kalau di Islam, Al-Quran surat As-Saff yang disinggung guru kita tadi, Nabi Isa alaihissalam diutus kepada Bani Israel, dan itu adalah konsep iman kita, beriman kepada para nabi termasuk Nabi Isa. Itu diterangkan sangat jelas di dalam kitab mereka, Yohanes 17 nomor 3. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang Engkau utus. La ilaha illallah, Isa Rasulullah. Jelas itu hidup kekal. Tapi kalau ditanya, menurut Yesus, hidup kekal itu gimana? Mengenal dia sebagai utusan Tuhan atau mengenal dia sebagai Tuhan? Jawabannya, mengenal Yesus sebagai Tuhan. Paham gak ini kalau gini? Nggak paham berarti, tapi mereka tidak mengenal. Kalau mengenal nggak disembah. Nah, inilah keadaan yang terjadi. Sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah, guru-guru yang ada di sini. Kenapa dunia apologet Islam ini harus hadir? Dikarenakan Al-Quran kita sendiri yang menjelaskan bahwa orang-orang kafir di luar sana itu adalah wa iyyaduna illa syaitanun marida. Mereka adalah penyembah-penyembah iblis yang durhaka. Nah, di dalam kitab mereka ada pesan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Artinya bahwa menurut kitab mereka, Yesusnya berpesan kepada orang Yahudi muridnya agar waspada kepada penyesat yang datang memakai namanya dan berkata, akulah Kristus. Oknum ini akan menyesatkan banyak orang. Nah, ketika kemudian umat Islam masuk ke Nusantara awal mula, umat Islam membawa nama Nabi Muhammad. Mereka masuk ke Nusantara membawa nama Kristus. Sementara Yesus yang berkata, waspada kepada mereka yang membawa namaku. Oleh karena itulah kami bergerilya Pak Kiai untuk menjaga anak-anak kita ini jangan sampai tergoda oleh rayuan gombal para sales Tuhan yang ada di luar sana, hanya dengan modal penampilan seperti ustadz ala kiai. Itu sudah santer sekarang menggunakan atribut seperti ustadz, masuk ke pesantren-pesantren membagikan Bible bahasa Arab. Itu sudah ada tuh, dan kita temukan itu ya, tim kita temukan pergerakan mereka itu memang tersusun sangat rapi. Jadi sasarannya anak-anak kita. Oleh karena itu kami hadir bukan hanya sekedar membacakan Al-Quran di masjid. Meskipun kalau Ustadz tadi mengatakan kiai kita nggak pernah diusir, saya pernah diusir. Gara-gara umat Islam itu sangat tabu tentang Kristologi. Saya nyebut nama Yesus di masjid, imamnya berdiri. Kata imam, ini bukan gereja. Ngapain sebut Yesus di sini? Padahal waktu itu saya lagi syahadatkan salah satu orang anggota polisi. Waktu itu saya syahadatkan, bukan saya nikahkan. Kalau saya nikahkan, tidak mungkin saya sebut Yesus. Dan saya bersaksi bahwa Yesus itu hanyalah ciptaan Tuhan. Gara-gara itu aja Pak Imam berdiri. Ini masjid Pak, jangan sebut nama Yesus di sini. Saking awamnya kita terhadap musuh yang senantiasa punya rencana. Saya kira begitu dari saya. Sekedar perkenalan bahwa kami di tengah umat hadir. Insya Allah ke depannya kita juga berencana membuat pondok pesantren apologet Islam Indonesia. Salah satu kurikulumnya itu adalah membekali siswa kita, santriwati kita, santri dan santriwati bahasa asli Ibrani dan juga bahasa Yunani.
bahasa Arab, bahasa Inggris. 4 bahasa ini akan kita gunakan untuk menggodok generasi ke depan agar mereka sembari mereka mendakwakan Islam, mereka juga mendakwakan untuk menghalangi gerakan-gerakan pemberontakan ini. Lu mana? Rokok lu. Tradisi majelis diba dimanapun sopan santun akhlak itu dikedepankan. Lihat aja Sohibul Bandnya Pak Haji aja nggak ngerokok, lu ngerokok. Itu nggak ada tuh. Astagfirullahaladzim, dimatiin goblok. 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 Emang